Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Dan pemirsa nih, tadi memang banyak sekali nih pemirsa, bukan hanya hari ini saja kesaksian dari Ibu Astri, tapi memang sudah banyak sekali kesaksian-kesaksian dari mantan pasien terapi kolbu. Mereka mengatakan bahwa memang mereka pulang dari sana diberikan ketenangan batin. Nah, sebenarnya ada rahasia apa sampai akhirnya mereka pulang dari terapi kolbu ini memiliki ketenangan batin? Dan ini dia jawabannya tentunya dari Bapak Ustadz Sony. Ini Pak, sebenarnya apa sih Pak rahasianya sampai mereka ini memiliki ketenangan batin yang sampai tadi mereka berpikiran sering suuzon mungkin ya Pak, sampai akhirnya udah deh saya tidak berpikiran seperti itu lagi. Ini apa sih Pak yang dilakukan di terapi kolbu ini Pak? Ya, jadi memang itulah yang menjadi cita-cita kita ya dari terapi kolbu itu, selain daripada medisnya yang kita coba terapi ya, kita juga mengharapkan setelahnya itu batinnya juga menjadi lebih tenang. Nah, yang kita lakukan biasanya di sana adalah meditasi terhadap penyakitnya. Terus kemudian juga si pasien kita berikan buku, ya, buku untuk dipelajari, buku untuk dipelajari bahwa ternyata memang perlunya bagi manusia itu untuk hatinya itu untuk dibikin lebih tenang ya. Di buku itu kan semua dijelaskan secara panjang lebar. Dan juga yang kita alirkan, energi yang kita alirkan ke tubuh para pasien itu adalah energi basmala. Energi basmala. Energi basmala itu kan energi kasih sayang. Ya. Nah, karena dia energi basmala itu sifatnya lembut, jadi lembut. Jadi berbeda dengan energi maha menghancurkan atau energi maha mematikan, beda. Tapi yang kita salurkan ini adalah energi maha pengasih lagi maha penyayang ya. Jadi energi kasih sayang. Nah, ini yang terbawa oleh para pasien. Suasana kasih sayang itu yang terbawa oleh para pasien. Setelah mereka sembuh ya mereka akan berusaha untuk masuk di energi itu, di energi kasih sayang itu, bahkan memperdalam energi itu gitu. Jadi itulah yang kita terapkan di dalam pengobatan para pasien. Biasanya kita menggunakan maha mematikan. Maha mematikan itu hanya untuk kasus-kasus cancer. Kita arahkan ke satu titik. Jadi misalkan ada seorang yang terkena kanker gitu ya, kan itu ada kuman-kumannya, bakil-bakil. Nah itu yang kita minta kepada Allah supaya maha mematikannya bekerja untuk mematikan kanker-kanker yang nggak perlu. Jadi memang ada beberapa yang Asmaul Husna yang kita kombinasi ya, ada maha pengasih, ada maha mematikan, itu semua dalam rangka proses kesembuhan. Tapi dampaknya, karena ini ada maha pengasih, maha penyayang yang masuk, dampaknya biasanya si pasien itu menjadi lebih adem. Lebih adem ya Pak ya? Iya, karena yang kita masukkan adalah energi kasih sayang. Dan pastinya memang kalau datang ke klinik terapi kolbu ini pemirsa, Anda tidak perlu takut yang namanya efek samping ya, karena memang tidak ada efek samping sama sekali, karena tadi itu tidak menggunakan namanya obat-obatan, jamu-jamuan herbal, itu tidak ada sama sekali. Betul ya Pak Ustadz ya? Iya memang betul. Jadi memang begini ya, dengan tidak mengurangi hormat saya kepada bangsa jin ya, kalau kita bisa minta langsung kepada Allah, kenapa harus minta ke bangsa jin ya? Jangankan kepada bangsa jin, kepada bangsa malaikat juga kita nggak boleh minta. Kita hanya boleh minta kepada Allah. Itu artinya iya karena budu wa iya karena stain. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Nah kita harus terapkan itu. Jadi kalau minta ya kepada Allah, jangan kepada bangsa jin, jangan juga kepada para malaikat. Mintanya hanya kepada Allah. Mungkin itu sama berhubungan juga dengan tema kita untuk hari ini Pak Ustadz ya, memang keesaan Allah ya, karena memang tidak bisa lagi kita meminta kepada siapapun ya Bu ya, dan juga ya Pak ya, karena memang hanya satu yang bisa kita minta pertolongan aja, tentunya hanya kepada Allah ya Bu ya. Ini menurut Ibu nih bagaimana nih Bu mengenai tauhid, ilmu tauhid itu sendiri Bu? Kalau menurut tauhid Bapak Sony, kalau bagi saya memang harus benar-benar Mbak ya, saya yakinin, saya percaya benar-benar kalau memang kita tuh harus percaya sama Allah. Betul sekali. Dan memang pada saat terapi di sana tuh diberikan namanya keheningan juga itu ya Bu ya. Rasanya tuh adem, tersenang gitu deh. Adem dan juga senang. Jadi kita kalau tadi di rumah atau di mana, kita tuh udah di batin kita tuh udah kacau gak, karena di sana tuh kok enak gitu deh Mbak. Seperti itu ya, iya. Ini mungkin sama juga nggak sih Pak apa yang harus dilakukan oleh pasien ataupun juga mantan pasien, bahwa memang kalau pada saat berobat ke sana kan memang diberikan namanya ketenangan ya Pak ya, hening ya, dengan suasana yang hening. Pada saat di rumah mereka juga harus melakukan seperti itu Pak, dalam keadaan sholat dalam keadaan hening, mengaji dalam keadaan hening, atau seperti apa nih Pak Ustadz? Ya saya pikir begitu ya. Jadi kalau kita lihat di terapi kolbu itu kan saya bersama para asisten itu semuanya itu kan kita menggerakkan bersama-sama, kita menggerakkan energi basmala, energi kasih sayang itu digerakkan bareng-bareng, energi basmala itu. Jadi makanya suasana di sana itu adem, gitu. Karena ada nuansa basmalah di situ.
nuansa kasih sayang, energi basmalah yang kita gerakkan di sana. Nah, biasanya kan orang kalau udah sakit itu kan biasanya umumnya kan dekat dengan ilahi, dekat dengan sang pencipta ya. Nah, ini sebenarnya suatu momen yang baik ya, momen yang baik bagi orang-orang yang sedang sakit ini kan dekat ya. Nah, sehingga gampang masuk dakwah. Oh, iya betul. Nah, makanya kita berikan buku. Kalau orang lagi sehat segar bugar tuh biasanya suka ngeyel malah ya. Apa ya, suka ya kadang-kadang ini dengan tanda kutip tidak semua ya. Tapi kan ya lebih apa ya, lebih lupa kali ya, lebih lupa. Tapi kalau orang yang namanya sudah sakit tuh kan biasanya intensitas doanya tuh makin banyak ya, intensitas ibadahnya makin banyak. Nah, ini kan peluang dakwah yang baik. Nah, ini yang kita coba lakukan lewat buku, lewat tausiah di televisi seperti ini dan sebagainya. Baik Pak Ustadz, nanti masih akan berlanjut lagi nih Pak Ustadz ya perbincangan kita dan juga Ibu Asri ya Bu ya. Tahan dulu ya Bu ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Imaniar. Saya berharap Bijak TV ini yang kebanggaan warga Jakarta akan terus inovatif, lebih edukatif, lebih banyak hiburannya dan berita-beritanya update terus. Yang penting musiknya dibanyakin. Maklum lah kita penyanyi gitu ya. Oke, sekali lagi pantang terus Jak TV, My City, My TV. Sebenarnya saya punya sakit vertigo ini udah lama ya. Kalau udah ke medis dinyatakan vertigo saya itu setiap bulan pokoknya habis obat mesti kambuh lagi. Terus perut mual. Di tempat Pak Sony saya dinyatakan harus paket 5 kali. Saya jalanin semua 5 kali. Pertama saya belum begitu berkurang, sementara kedua kali penyakit saya berkurang, udah enakan. Ketiga, keempat kali penyakit saya udah sembuh. Yang pertama saya pernah dirawat tuh sampai 9 hari di rumah sakit. Nah di situ bukannya makin terasa apa gimana, badan makin gak karu-karuan ini, malah mengarah kepada depresi. Terus di suatu saat pas begitu saya habis sholat malam itu kebenaran ngelihat di Jak TV. Nah kebenaran Bapak Sony di situ. Nah alhamdulillah karena saya dulunya kuliahnya di sini di UNJ, jadi saya tahu persis ini hutan kayu. Nah setelah dipegang Bapak Sony yang pertama itu, beliau langsung mengatakan, maaf ini Pak Usman, ini saya pegang 5 kali. Nah akhirnya dimulai pegang yang kedua, yang ketiga itu mulai konsan. Susah. Kalau sholat itu udah berani berdiri. Saya sakit komplikasi itu. Iya, jantungnya ada, lemahnya ada. Udah lama. Sejak tahun 86 saya itu sakit. Ya kan sebelumnya saya itu udah berobat kemana-mana.
ke dokter udah, ke dokter bermacam-macam dokter itu udah, ya ke alternatif udah, banyak lah, ke orang pintar juga udah, ke kiai udah, minta air, minta doa. Sekarang ya udah kesini memilih sekarang. Alhamdulillah, saya itu ada perubahan. Jadi perasaan yang dulunya rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas itu pada waktu itu hilang. Satu kali aja, alhamdulillah. Terus kedua kali, ketiga kali yang di perut itu hilang lagi. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jantung koroner. Mula-mulanya sih kolesterol tinggi gitu ya. Terus lama-lama kok rasa nggak enak di dada gitu, sebelah kiri pengap gitu. Terus kadang-kadang juga suka nyeri, pusing, kepalanya pusing, leher tuh kaku gitu ya. Nah udah gitu terus, aduh gimana nih begini nih. Akhirnya lihat di TV, di Jack TV itu ada Ustadz Sony. Ya udah berobat ke sini. Alhamdulillah waktu diterapi dari pertama tuh udah mulai ada kemajuan gitu ya. Udah dadanya udah agak lega gitu, udah tidurnya juga udah pulas gitu, udah itu terus tenang gitu, jadinya nggak bingung kayak tadinya gitu, gelisah gitu. Lama-lama sampai 9 kali alhamdulillah udah sehat. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Dan sekali lagi pemirsa, tentunya bagi Anda yang datang ke klinik Terapi Kolbu, Anda bisa langsung catat nih ya alamatnya. Ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Sekali lagi nih pemirsa, kata ingatkan bahwa memang di klinik Terapi Kolbu ini tidak ada yang namanya obat-obatan, jamu-jamuan, herbal, pemijatan, bahkan juga tidak menggunakan jarum suntik. Dan Anda juga tidak perlu takut bahwa memang kalau di klinik Terapi Kolbu ini tidak menggunakan yang namanya bantuan jin. Jadi kalau untuk yang namanya istilah musyrik itu tidak ada sama sekali. Jadi memang di sini bersih dan memang yang diberikan adalah hanya keheningan dan juga doa dari basmalah itu sendiri. Memang kekuatan dari doa basmalah ini sangat luar biasa sekali seperti yang dikatakan oleh Bapak Ustadz. Nah, seperti yang tadi ya Bapak ya, seperti yang Bapak sudah ceritakan, memang kekuatan basmalah ini sangat besar sekali ya Pak Ustadz ya bagi umat manusia ya. Mungkin orang sangat beranggapan basmalah itu ya sudah hanya bacaan Bismillahirrahmanirrahim selesai gitu kan. Tapi sebenarnya itu sangat ini ya Pak Ustadz ya, sangat berbeda sekali ya Pak Ustadz ya, dari penerapannya di kehidupan kita sehari-hari ya. Ya. Memang kalau kita coba perhatikan ya, kitab suci Al-Quran itu kan semua suratnya dikunci dengan basmalah kan, kecuali surat At-Taubah. Ini artinya basmalah ini memiliki suatu peranan yang sangat penting. Jangan lupa bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah kata-kata Tuhan, kata-kata Allah kan begitu ya. Jadi itu yang bikin kan bukan manusia, yang bikin itu Sang Pencipta. Nah, sebagai Sang Pencipta alam jagat raya, beliau Allah itu meletakkan basmalah itu di setiap surat, di pintu masuk setiap surat basmalah. Ini artinya basmalah ini sangat memegang peranan penting. Saya ambil contoh begini, Mbak Teta. Pada waktu peristiwa Habil dan Qabil ya, peristiwa Habil dan Qabil itu pada waktu itu kan peristiwa pembunuhan ya. Bagaimana pada saat itu melihat burung gagak, ya, burung gagak. Nah itu kan burung gagak kejadian alam bebas seperti sekarang ini, kayak sebatang saya dengan Mbak Tetra dengan Ibu dengan ini kan alam bebas, burung gagak tiba-tiba eker-eker ngubur bangkai. Terus itu dijadikan referensi ayat, itu ayat pertama. Nah ini artinya apa? Artinya di kehidupan yang nyata ini juga, yang seperti kita sekarang ini juga ayat gitu. Kehidupan yang nyata ini juga ayat ya, seperti sekarang mungkin ada beberapa orang yang sedang belajar, itu ayat, mempelajari ya. Dan apapun bentuk ayat itu kuncinya adalah basmalah. Nah artinya apa? Artinya di kehidupan yang nyata ini kita harus mengedepankan cinta kasih, karena basmalah itu cinta kasih. Jadi kepada siapapun kita harus cinta kasih. Nah ternyata energi cinta kasih ini luar biasa sekali. Ini kalau diterapkan untuk pasien, diterapkan dalam bisnis, diterapkan di dalam segala sepak terjang kehidupan, ini luar biasa. Karena itu pentingnya kita memahami betul energi kasih sayang ini. Ya, jadi artinya bukan basmalah diucapkan ribuan kali Bismillah, 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 nggak ada arti itu menurut saya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengaplikasikan basmalah di kehidupan ini dalam bentuk yang nyata.
Baik, Pak Gitu. Ustadz. Ya, sekali lagi pemirsa, tentunya bagian data yang datang ke klinik terapi kolbu, Anda bisa langsung datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Bukanya setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 8 malam. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena terapi kolbu The Power of Soul akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.